Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan bahwa sebagian ulama terkemuka di Irak iri kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mereka membuat tipu daya kepadanya lantaran beliau lebih unggul dari mereka dari segi ilmu dan hikmah. Imam Syafi'i mendapatkan hati para pencari ilmu pengetahuan sehingga mereka hanya berminat dengan majlis pengajian beliau. Mereka hanya mau tunduk dengan para pendapat dan ilmu beliau. Oleh karena itulah para ulama yang iri terhadap Imam Syafi'i membuat kesepakatan di antara mereka untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang rumit dalam bentuk teka-teki sehingga mereka dapat menguji kecerdasan beliau, seberapa mendalam dan seberapa matang ilmu beliau di hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang sangat kagum dengan beliau dan sering memuji beliau. Setelah mereka selesai membuat pertanyaan-pertanyaan, mereka menyampaikan kepada khalifah yang ikut hadir dalam diskusi yang mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan penuh kecerdasan dan kefasihan. Sang ulama pun memberikan pertanyaan kepada Imam Syafi'i. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang menyembelih kambing di rumahnya, kemudian dia keluar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali lagi, lantas dia berkata kepada keluarganya, makanlah kambing ini, sungguh kambing ini haram bagiku. Keluarga pun berkata, demikian juga haram bagi kami. Imam Syafi'i tersenyum dan lalu dia pun menjawab, sesungguhnya laki-laki tersebut orang musyrik. Dia menyembelih kambing atas nama berhala, lalu dia keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepadanya untuk memeluk agama Islam sehingga dia masuk Islam, maka kambing tersebut haram baginya. Ketika para keluarganya tahu bahwa lelaki tersebut masuk Islam, maka mereka pun ikut masuk Islam, maka kambing tersebut juga diharamkan atas mereka. Para ulama pun kaget Imam Syafi'i dapat menjawab pertanyaan yang rumit dengan begitu mudahnya. Mereka pun melontarkan pertanyaan kedua. Ada dua muslim yang sama-sama berakal minum arak, salah satunya dikenai hukuman, sedangkan yang satunya lagi tidak dikenai hukuman. Imam Syafi'i pun kembali tersenyum dan menjawab, sebab salah satunya baligh sedangkan lainnya masih kecil dan tidak diberikan hukuman. Mereka pun melontarkan pertanyaan yang ketiga. Ada 5 orang melakukan jinah terhadap seorang perempuan, maka orang pertama harus dibunuh, orang kedua dirajam, orang ketiga dikenai hukuman jinah, orang keempat dikenai separuh hukuman jinah, dan orang kelima tidak disanksi apapun. Imam Syafi'i kembali tersenyum dan menjawab dengan mudahnya. Orang pertama menganggap jinah perbuatan halal sehingga dia murtad dan dia harus dibunuh. Orang yang kedua adalah muhson, orang yang pernah menikah, dan orang yang ketiga adalah goer muhson, belum pernah menikah. Orang keempat adalah budak, sehingga budak sahaya diberikan hukuman setengahnya. Sedangkan orang kelima adalah orang gila, dan orang gila tidak diberikan hukuman dan dibebaskan. Para ulama pun tercengang dengan kecerdasan Imam Syafi'i. Mereka pun kembali melontarkan pertanyaan keempat. Ada seorang laki-laki melaksanakan sholat. Setelah dia mengucap salam ke kanan, istrinya tertalak. Ketika dia mengucap salam ke kiri, maka sholatnya batal. Dan ketika dia melihat ke langit, maka dia wajib membayar 1000 dirham. Imam Syafi'i kembali tersenyum dan menjawab, pada saat dia mengucap salam ke kanan, dia melihat seorang yang istrinya dia nikahi ketika dalam keadaan suami sedang goib atau tidak ada. Maka ketika dia melihat suaminya datang, istrinya tertalak. Pada saat dia mengucap salam ke kiri, dia melihat najis pada pakaiannya, maka sholatnya batal. Dan pada saat dia melihat ke langit, dia melihat hilal atau bulan sabit,
telah tampak di langit dan dia mempunyai hutang 1000 dirham yang seharusnya dibayar pada awal bulan sejak munculnya hilal. Para ulama pun terus melontarkan pertanyaan yang kelima. Ada seorang imam melaksanakan sholat bersama 4 orang di dalam masjid. Lantas ada seseorang yang masuk dan ikut melakukan sholat di sebelah kanan imam. Ketika imam mengucap salam ke kanan dan melihat lelaki tersebut, maka si imam wajib dibunuh, sedangkan keempat makmum lainnya wajib didera, dan masjid tersebut wajib dirobohkan sampai ke dasarnya. Imam Syafi'i pun kembali tersenyum dan dengan mudahnya menjawab, sesungguhnya lelaki yang baru datang mempunyai seorang istri, kemudian dia pergi dan menitipkan istrinya di rumah saudaranya. Lalu si imam membunuh sang saudara tersebut. Si imam mengklaim bahwa perempuan tersebut merupakan istri orang yang terbunuh, lalu dia menikahi perempuan tersebut. Sedang 4 orang yang ikut melaksanakan sholat adalah saksi pernikahan mereka. Lalu masjid tersebut merupakan rumah yang terbunuh yang dijadikan sebagai masjid oleh si imam. Wallahu a'lam bishawab.